Pagi hari ini saya Bu Peri dan ada saya Mulyadi selama kurang lebih 60 menit ke depan mungkin nanti ya. Kita akan hadir dengan Tanah Laut Menyapa edisi hari ini hari Jumat. Jadi edisi spesial nih Bu ya. Edisi khusus ya. Betul. Seperti nasi goreng istimewa. Betul. Ya, Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Ya, sebelumnya kita undang terlebih dahulu rekan dengar yang ingin bergabung nanti silakan langsung dengan telepon ya. Iya, di telepon 081256675766. Iya, iya. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara streaming melalui www.tvfm.tanahlotkap.go.id atau Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di YouTube kami ya Bang ya. Betul. Lain YouTube juga ada, silakan disaksikan. Di Instagram langsung, Instagram juga ada. Iya, di @radiotutumpandang. Iya. Oke, baik. Kita perkenalkan terlebih dahulu, kita sudah ada tamu spesial hari ini di Radio Tutung Pandang. Oke, dan kita sapa dulu ya Mang ya. Betul. Selamat pagi Bapak Haji Sukanta, Bupati Tanah Laut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar dan pemirsa Tutung Pandang FM yang saya kira saya sudah cukup lama tidak menyapa para pendengar maupun pemirsa karena ini disiarkan lewat YouTube, tentu ada pemirsa kita kan. Iya, betul. Assalamualaikum, mudah-mudahan kita sehat dan bebas COVID-19 ya. Tapi sehat Pak ya ini Pak ya? Alhamdulillah saya sehat, tadi olahraga dulu. Sesuai jam kita jam 10 untuk kita bisa menyapa para pendengar maupun pemirsa Tutung Pandang FM. Oke, baik. Terima kasih dulu Pak atas kehadirannya. Kemudian ada juga narasumber kita yang kedua ini Mang. Tidak kalah hits dengan Pak Bupati ini ya. Oke, selamat pagi Bapak Dr. Andes Haji Sahrianuddin, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar Radio Tutung Pandang Tanah Laut 102,3 FM. Iya, baik. Dan juga ada ini khusus juga nih. Betul. Turun tangan langsung. Di pos kita ini. Bapak Dr. Andes Haji Rudi Ismanto, selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat juga Pak ini Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Ya, topik kita hari ini Bu Pri. Iya, masalah tera-teraan ini Mang. Iya. Tera ulang. Pernah dengar istilah tera Mang? Pernah dengar, karena tera ini mungkin satu tugas dan juga kewajiban kita sebagai seorang pedagang mungkin agar bisa lebih halal nantinya. Oh, ini berbicara berkah ya, berkah ya, ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke Pak Bupati ya, sebagai pembuka Pak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa dan pendengar Tutung Pandang FM yang saya cintai. Ya, hari ini memang edisi spesial kita untuk menyapa pendengar dan pemirsa Tutung Pandang FM. Dan topik kita hari ini adalah menyangkut tera dan tera ulang di Kabupaten Tanah Laut. Ya. Saya memang mengambil kebijakan bahwa bagaimanapun kita Bupati, pemerintah daerah itu punya sebuah tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab melindungi konsumen. Ya, itu amanah perundang-undangan. Jadi saya diamanahi oleh undang-undang untuk melindungi rakyat kita sebagai konsumen dari sebuah transaksi perdagangan yang itu betul-betul tepat ukur, tepat berat ya, dan tepat timbangan. Nah, ini harus saya lakukan karena amanah ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena ini akan menyangkut keberkahan dari sebuah transaksi perdagangan itu sendiri, dan itu juga akan menyangkut keberkahan dari rakyat Tanah Laut sendiri. Jadi ini sebuah amanah yang besar karena apa? Karena kita semua, terutama yang Muslim tentu tahu bahwa siapapun yang mengurangi timbangan, ukuran kan, itu ancamannya sangat berat ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya karena itu saya punya tanggung jawab agar ukuran, timbangan dan takaran itu betul-betul memang tepat ya, tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Nah, sesuai standar. Sesuai standarnya. Artinya kalau 1 kilogram itu berarti sama dengan 10 on. Nah, kan seperti itu ya. Kalau
1 liter misalnya, ya harus 1 liter ya. Itu jangan sampai nanti takarannya 1 liter setelah dicek ulang ternyata hanya 0,8. Nah ini kan, kemudian ukuran kalau 1 meter ya berarti 100 cm. Jangan sampai ukurannya 1 meter ternyata cuma 95 cm. Nah ini kan menjadi tidak tepat ukuran. Nah sehingga kita untuk memberikan perlindungan dan sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen dan juga kepada para pedagang ya untuk meningkatkan trust, kepercayaan rakyat terhadap pedagang, maka timbangan, takaran dan ukuran itu betul-betul standar. Karena ini juga untuk meningkatkan kepercayaan daripada konsumen terhadap pedagang. Nah, di tanah laut, ya. Jadi inilah kebijakan yang kita tempuh supaya apa? Kalau rakyat kita, masyarakat itu percaya terhadap timbangan, takaran dan ukuran di tanah laut, itu orang tentu akan belanja di daerah kita saja gitu loh, tidak akan belanja keluar. Nah, jadi ini bagian dari kita bagaimana membangun ekonomi daerah kita ya. Karena apa? Kita berharap bahwa ekonomi suatu daerah itu akan baik ketika uang itu tidak antara yang masuk ke daerah itu dengan yang keluar lebih sedikit. Artinya uang yang masuk setiap bulan ke tanah laut itu belanjanya lebih banyak di tanah laut, bukan di luar tanah laut. Nah, bila itu transaksi berjalan terus menerus seperti itu, maka itulah nanti akan terjadi peningkatan pendapatan bagi rakyat tanah laut. Artinya kalau tahun ini masuk bulan ini misalnya di bulan Agustus nih, ini kan sudah mau habis, itu ada uang masuk ke tanah laut katakanlah 100 miliar. Kemudian karena kepercayaan masyarakat terhadap pedagang-pedagang di tanah laut ini tinggi, maka dia cukup akan belanja di tanah laut aja. Nah, misalnya belanjanya 80 miliar, yang 20 itu baru dibelanjakan di luar. Kenapa? Karena memang barangnya nggak ada di tanah laut, sehingga mau nggak mau harus belanja di luar. Bulan depan masuk 100, belanja 80, berarti aset yang ada uang di rakyat kita ada berapa? 160 miliar lagi. Kalau bulan depan juga sama. Cuma dimanjakan 80 di sini. Nah, itu kalau berlangsung terus menerus ya, berarti akan terjadi akumulasi kekayaan pada rakyat kita. Jadi tera ulang itu juga bagian dari bagaimana kebijakan saya untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Tanah Laut ini. Jadi bukan sesuatu yang sederhana bahwa ya yang penting timbangan tahun ini sudah ada teranya, sudah bayar retribusi, selesai. Tidak. Kebijakan ini untuk terus membangun kepercayaan rakyat untuk belanja jangka panjang, Pak, ya? Ya, dalam jangka panjang. Dan ini kan terutama misalnya kayak emas ya. Transaksi emas itu ukurannya kan sangat kecil, sehingga ketelitian dan timbangan itu sangat-sangat menentukan, apalagi harga emas sekarang sedang mahal, ya sedang tinggi kan, 1 kilogramnya sudah mencapai 1 juta rupiah sebuah dan itu kalau 1 gram itu kan kecil sekali kan. Nah, sehingga ketepatannya ini betul-betul harus akurat betul. Nah, ini kalau nanti kita semua timbangan emas kita ternyata memang akurat 1 kilo 1 on ya, itu memang sesuai. Itu saya kira orang ngapain mesti harus belanja ke luar gitu loh, yang belum tentu apalagi di sana tidak ditera. Ya ini kan sangat merugikan, dan itu bisa merugikan kita. Lebih baik kita belanja di tanah laut ya. Dan inilah saya kira kebijakan yang saya tempuh untuk tera dan tera ulang ini bagian dari saya membangun ekonomi daerah ya, bagian dari saya untuk meningkatkan pendapatan rakyat tanah laut. Oke, baik, luar biasa ini Pak. Mungkin sebelum lanjut kita ke kelas harian dulu nih. Iya. Saya ingin tahu tadi ada tera ulang nih Pak ya. Ini tera ulang ini bukan berlaku hanya untuk timbangan, tadi kata Pak Bupati juga untuk yang lainnya juga. Mungkin seperti apa Pak? Dulu dijelaskan. Ya, sebelum menjawab itu mungkin saya ingin menyampaikan kegiatan tera ulang ini dapat terlaksana Pak di Kabupaten Tanah Laut, khususnya dimulai dari bulan Januari tahun 2020. Kami dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan ini bisa melangkah dengan tegap begitu melaksanakan kegiatan di lapangan. Itu tidak terlepas dari komitmen
Pak Bupati gitu selaku pimpinan kita. Andai kata beliau kelihatannya ngeper mendorong kita, mungkin saya dilakukan agak sulit Pak. Ragu juga. Agak ragu begitu. Tapi kita dengar bersama uraian beliau tadi kan luar biasa. Artinya persoalan kemeteorologian ini bukan persoalan yang sederhana. Dia menyangkut semua aspek kehidupan jika diruntut-runtut seperti itu keadaannya. Nah kemudian terkait Tera ini adalah memberikan tanda pada alat ukur, takar dan timbang serta perlengkapannya. Jadi kalau alat itu baru dibeli, maka dia diberikan Tera dulu, diberikan tanda. Misalnya belinya tahun 2020, maka Teranya 2020. Nah kemudian 1 tahun ke depan itu di Tera lagi. Itulah yang dikatakan dengan Tera ulang, pemberian tanda berikutnya di tahun 2021. Nah ini harusnya rutin dilaksanakan. Jika tidak rutin, alat timbang itu dapat saja bermasalah Pak. Ketika misalnya alat timbang itu dibebani dengan beban yang lebih atau dihentak dengan beban yang mendadak, itu bisa berubah konstruksi alatnya. Makanya itu dibetulkan, dilakukan Tera ulang. Nah seperti itu kejadiannya, kenapa ada Tera dan ada Tera ulang. Nah seperti itu Pak penjelasannya. Padahal itu nggak mahal Pak ya sebenarnya ya. Untuk kegiatan Tera ataupun Tera ulang itu, kalau kita duduk ngopi di warung mungkin lebih mahal duduk ngopi di warung gitu, membayar retribusinya. Itu cuma Rp3.000 Pak untuk alat timbang dacing biasa yang sederhana yang banyak kita temukan di pasar-pasar. Jadi sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Mungkin harga 1 kue Pak lebih dari itu ya. Iya. Nah seperti itu ya. Iya, oke Pak, mungkin boleh tahu Pak respon masyarakat dengan dilaksanakannya Tera di Kabupaten Tanah Laut Pak? Iya, saya beberapa kesempatan saya bisa hadir di pasar untuk melakukan Tera ulang. Ya, kemarin di kecamatan kemarin di Bati-Bati saya juga bisa hadir kan. Kemudian di Takiso, kemarin saya di Bajuin terakhir saya juga hadir di Tanjung, ya saya bisa hadir waktu itu beberapa kali saya hadir dan saya kira respon pedagang kita sangat luar biasa, ya bahkan kawan-kawan dari Dinas Perdagangan ini kewalahan, ya karena sesungguhnya kawan-kawan ini dengan tenaga yang sangat terbatas itu kesanggupannya hanya sekitar 20 sampai 25 ini kan ternyata sering lebih itu sehingga harus diulang ya karena apa? Karena kita sangat jarang bahkan hampir tidak pernah melakukan kegiatan seperti ini. Tidak pernah Pak? Ya tidak pernah sama sekali kita melakukan kegiatan seperti ini. Padahal kita punya tenaga ya, walaupun terbatas ya. Kita juga punya alat, walaupun memang masih perlu karena untuk menguji alat-alat timbangan, ya ukuran ataupun takaran di perusahaan-perusahaan yang besar itu diperlukan alat-alat yang besar untuk mentes keseimbangannya itu. Ya itu bahkan kalau yang kan 10%. Ya. Artinya kalau kita mau menera timbangan yang mencapai ke 60 ton, berarti besi bidur sebutannya, bidur kita itu besi mentah itu. Kalau 10%-nya kan berarti 6 ton. Jadi kita harus membawa itu 6 ton ke sana untuk menyetel timbangan itu supaya betul-betul stabil. Sesuai standar. Ya, itu dan itu kita sekarang Pak Disaran baru bisa sampai berapa ton? 30 ton. Nah, karena kita baru punya 3 ton itu bidurnya. Kita punya 1 ton, nah, masih pinjam-pinjam gitu loh. Artinya pinjam yang lain masih. Nah, sampai segitunya gitu loh kawan-kawan dari perdagangan karena saking apanya, saking kita ingin menunaikan tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya itu. Ya, tanggung jawab pertama. Karena ini nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terjadi kita ini lalai, maka bupati orang pertama di hadapan Allah yang akan dituduh melakukan kelalaian karena tidak standarnya timbangan, ukuran dan takaran. Nah, makanya dan itu pasti dipanggil dan malaikat itu tidak pernah salah nyatet. Jadi kalau mau belajar reformasi birokrasi itu paling pasti malaikat itu sangat tertib catatannya dia.
dari detik per detik itu tidak pernah dokumennya paling lengkap. Jadi tanggung jawab. Yang kedua adalah ini kita ingin memberikan pelayanan karena memang kewajiban kita untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Makanya tadi retribusinya berapa? 3.000, 5.000 ya. Untuk satu tahun. Ya, itu sekali tera ya. Nah, tera itu hanya segitu. Nah, kenapa? Kok murah banget Pak, 3.000? Mungkin di pasar nggak ada lagi wadai harganya 3.000. Ya kan? Ya, tapi apa? Ya kita karena memang untuk pelayanan kepada masyarakat orientasinya. Jadi oleh karena itu kita secara maraton akan terus kita lakukan itu karena dua kewajiban. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga adalah kerangka perlindungan terhadap konsumen tadi. Yang keempat adalah trust. Itu yang sangat penting. Nilai trust kepada pedagang-pedagang yang ada di tempat kita. Untuk kegiatan ini Pak, sehari nanti apakah setiap kecamatan satu kali atau berapa kali setahun ini? Terima kasih Pak Rudi. Jadi terkait dengan kegiatan kita, ini semua kecamatan Pak sudah kita jangkau. Kita sudah satu putaran per kecamatan, jadi 11 kecamatan sudah kita laksanakan semua. Kami ada punya 2 putaran Pak. Dan putaran berikutnya ini sudah mulai berjalan adalah putaran yang kedua. Dan kami punya target bahwa ketika putaran pertama dan putaran kedua ini arahnya lebih kepada sosialisasi, mengingatkan kewajiban dari para pedagang. Di putaran ketiga, mungkin di tahun 2021 Pak Bupati, saya punya rencana, kita sudah mendata semua alat ukur, takar dan timbang yang ada di semua pasar. Kita akan jemput bola Pak, kita datang ke warung-warung atau ke kios-kios yang belum melakukan tera-tera ulang. Harapan kita, semua pasar yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini sudah melakukan tera-tera ulang di akhir tahun 2020 ini. Harapan kita seperti itu. Ini tidak lain adalah kita mengharapkan meteorologi yang kebetulan tugas tanggung jawabnya secara teknis ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan itu bisa berjalan sebagai yang mana kita harapkan. Dan kita mencoba untuk membangun kejujuran di tiap-tiap pasar atau di setiap kegiatan perdagangan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan perlu diingat, kami tidak hanya bergerak di pasar-pasar. Kemarin kita sudah Pak ke JNE, ke Tiki, ke kantor pos, kita sudah merambah ke sana. Harapan kita semua yang menggunakan alat ukur, takar dan timbang itu ditera atau ditera ulang oleh kami dari Dinas Teknik ini. Harapan kita seperti itu. Oke, baik. Berarti bukan cuma dari industri perdagangan Pak ya, tapi juga industri jasa. Sudah. Bahkan saya minta seluruh perusahaan kita, ya, kan pasti menggunakan alat, ya. Ya. Nanti misalnya kayak Java Coffee, apalagi perusahaan batu bara, ya, itu ada timbangan-timbangan besar. Ya, sudah. Nah, itu saya harap nanti seluruh perusahaan juga di Tanah Laut ini nanti alat ukurnya ini apakah itu timbangan, apakah ukuran, apakah takaran, itu semua harus kita tera semua sehingga nanti di Tanah Laut itu tidak ada lagi ukuran, timbangan, takaran yang tidak tertib sehingga kita barang nanti Tanah Laut memang menjadi daerah yang tertib ukur. Nah ini kan goal akhir itu ada di sana. Jadi bukan hanya di pasar tetapi juga di jasa-jasa pelayanan, di pertokoan, di perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Kabupaten Tanah Laut, dan itu kita layani semua sehingga kita mengatakan bahwa Tanah Laut adalah daerah tertib ukur. Itu yang kita itu tujuan akhir goals kita akhir dari program Tera ini. Tera ya. Mungkin sedikit menambahkan kegiatan kita yang ke perusahaan-perusahaan Pak dalam rentang waktu lebih kurang 5 atau 6 bulan ini sudah 131 buah perusahaan yang kita lakukan tera-tera ulang. Ini tidak lain maksudnya adalah kita ingin membangun sebuah pemikiran bahwa kegiatan kemeteorologian itu adalah elemen penting dari sebuah bisnis gitu. Jadi ketika bisnis itu berjalan, di sana ada muatan tentang bicara sebuah kejujuran terkait dengan alat ukur, takar dan timbang. Dan itu tadi seperti yang Pak Bupati sampaikan, efek dominonya itu akan mengarah kepada pembangunan keekonomian di daerah kita secara positif.
Nah itulah kenapa kami bekerja keras. Semua SPBU katakanlah seperti itu kompet seperti disampaikan Pak Bupati juga sudah kami lakukan kegiatan-kegiatan tera ataupun tera ulang di perusahaan-perusahaan termasuk batu bara, timbangan biji besi juga kita lakukan kegiatan di sana. Tambahan itu seperti itu. Ya. Dan bisa jadi mungkin nanti ke klinik-klinik. Itu alat kesehatan. Alat kesehatan itu ada karena untuk di kefarmasian itu ada timbangannya kan. Jangan sampai dosis obat, jangan kalau nanti lewat bisa malah bikin masalah kan. Bisa jadi overdosis nanti kan. Nah, jadi sampai ke klinik-klinik, sampai ke rumah sakit ya. Sampai ke pelayanan kesehatan ya, sampai poskesdes. Jadi alat-alat kesehatan itu juga kita harus kita tera semuanya kan. Jadi inilah jadi tera ini makanya lingkupi seluruh aspek yang semua warga yang menggunakan alat ukur, timbang maupun takar ini semua harus kita legalisasi melalui tera ataupun tera ulang itu. Baik, jadi 3 poin utama tadi harus diperiksa semua nanti ya. Memang ini menjadi harapan karena apa? Untuk menunjukkan sebuah kepastian ya bahwa alat-alat timbang, alat-alat ukur, alat-alat takar itu adalah sebuah kepastian di dalam sebuah transaksi ya. Itu menjadi hal yang sangat penting ya. Sehingga kita perlu mewujudkan sebuah kepastian itu ya. Karena saya katakan tadi ketika itu menunjukkan sebuah kepastian maka trust itu akan naik, kepercayaan publik itu akan naik. Orang belanja di suatu tempat ternyata ketika belanja itu 1 kilo misalnya ternyata setelah ditimbang ulang ternyata cuma 0,8 atau 0,9. Maka ketika itu yang terjadi dan itu muncul di publik, maka orang tidak akan lagi belanja ke situ, tidak akan percaya terhadap tempat dia belanja. Nah, ini kan sangat membahayakan secara perekonomian gitu loh. Dan itu bisa orang untuk mengembalikan citra yang baik lagi itu tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, walaupun setelah misalnya kasus itu terjadi kita kemudian tera untuk mengembalikan kepercayaan dari pelanggan-pelanggan itu juga tidak mudah. Nah, oleh karena itu sebelum hal-hal seperti ini terjadi makanya kita pemerintah melakukan langkah-langkah cepat kita untuk kemudian melakukan tera ulang ini untuk seluruh alat ukur, alat timbang, alat takar itu kemudian kita pastikan. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kan saya tidak ingin ekonomi di tanah laut ini kemudian mengalami gradasi yang lebih besar lagi hanya karena kita terus terang penyelesaian COVID-19 itu tidak bisa tidak bersama-sama dengan di dalam kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu sendiri kan. Jadi kita harus sama-sama. Ibaratnya saya katakan kita sedang nyopir mobil kan, antara penanganan COVID dengan ekonomi itu antara pedal rem dan pedal gas. Jadi nggak bisa kita ngegas untuk tapi tanpa rem nanti mobilnya bisa nyebur. Atau kita rem terus, nggak maju-maju juga, nggak sampai-sampai juga. Jadi bagaimana kita membangun sebuah stabilitas pedal antar rem dan gas ini sehingga ini mobil tetap jalan dan kita usahakan jalan itu tetap kencang. Jadi sekalipun ada COVID-19, saya berharap ekonomi di tanah laut juga tetap tumbuh dengan kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah tera ulang ini. Ya karena apa? Karena saya kira belanjalah di tempat kita. Yang pertama apa? Kita akan di satu sisi kita penanganan COVID kita intensif, di satu sisi bahwa timbangan, ukuran dan takaran itu sudah dapat kita jamin kualitasnya, kita jamin kepastiannya. Kalau keluar risiko bahayanya lebih tinggi. Yang kedua kita tidak bisa meyakini bahwa timbangan, ukuran, takaran di luar sana itu tepat ya kita tidak bisa memastikan seperti itu kan.
lebih baik kita belanja di tempat tanah laut saja gitu loh. Karena apa? Dari sisi keamanan, dari sisi munculnya pandemi COVID, insya Allah resiko penularan lebih kecil. Ya, yang kedua timbangannya pasti kok, karena udah dilakukan di daerah oleh Dinas Perdagangan. Nah itu, dan saya kira juga biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Nih, paling tidak biaya transportasinya, biaya bensinnya lebih sedikit kan, karena lebih dekat. Nah inilah saya kira yang perlu kita, kenapa Tera Ulang ini harus kita tinggalkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sekaligus juga saya bisa langsung ke pasar, ke tempat-tempat untuk melakukan sosialisasi bagaimana kita menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi saya kira banyak efek samping yang positif di dalam kita pelaksanaan Tera Ulang ini. Kawan-kawan dari perdagangan juga bisa langsung melakukan sosialisasi di tempat-tempat kita melakukan Tera Ulang ini. Jadi ini banyak boleh dikata kegiatan-kegiatan ini sedang di situasi pandemi COVID-19 itu menjadi salah satu bagian dari media sosialisasi kita juga gitu loh. Jadi multiplier efeknya cukup banyak lah. Ini yang saya harapkan dari kawan-kawan semua, dari seluruh masyarakat. Mereka masih punya pemahaman keagamaan yang baik lah, pedagang-pedagang kita itu ya, sehingga mereka pun tidak tahu, tidak mau kemudian nanti dagangnya itu menghasilkan sebuah kemudaratan karena ketidakjujuran dan ketidaktepatan dari timbangan ukuran pemerintah terkait. Mungkin sebenarnya mereka tahu Pak, ini mereka punya timbangan seperti ini, atau mungkin mereka tidak tahu Pak, hingga perlu Tera ini dilakukan. Ada kemungkinan mereka tidak tahu karena memang dia tidak punya keahlian. Pedagang-pedagang kita itu tahunya kan make, ya timbangan takaran itu dia tahu make. Tapi untuk ukuran pastinya itu yang punya keilmuan, keterampilan, keahlian kan kawan-kawan dari Dinas Perdagangan. Nah, mereka mungkin merasa bahwa ya ini udah tepat aja, betul aja sudah 1 kilo kan. Tapi dia tidak tahu karena mungkin ketika ada beberapa yang agak berat sehingga dia terberat tadi dikatakan oleh Pak Haji Syahrian bahwa itu ada tekanan kejut aja itu bisa merubah sudah bisa merubah dari standar alat itu sendiri kan, dan mereka tidak tahu kan apakah terjadi karena perubahannya tidak drastis kan, tentu mungkin 0, sekian 0, tapi itu kan juga sudah terjadi sebuah perubahan. Kalau timbangan emas itu akan sangat berharga, apalagi kita emas selisih 3 gram 2 gram aja udah jutaan. Nah ini kan menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Nah, itu saya kira inilah yang perlu makanya terus kita melakukan pembinaan agar ukuran-ukuran di tanah laut ini betul-betul memang sesuai standar ya, sesuai standar dan itu termonitor dengan baik ya, termonitor dengan baik. Nah, suatu saat nanti juga kita bisa melakukan pengawasan kalau memang ada pedagang-pedagang kita yang sengaja mau berbuat curang, itu akan lebih mudah kawan-kawan dari pedagang untuk melakukan pengawasan, melakukan pengecekan kan. Kenapa? Kemarin sudah ditera. Kalau sudah ditera, berarti kan by name, by address, timbangannya apa aja udah ada datanya. Jadi suatu saat bisa kita melakukan monitoring secara mendadak untuk mengecek kebenaran, itu kan bisa kita lakukan seperti itu ya. Sehingga lebih mudah untuk itu. Kalau biasa sebenarnya dampak Tera ini banyak sekali untuk konsumen ya. Nah, bagaimana kalau dari segi pedagang, mungkin Pak Syahrian bisa jawab, apakah Tera ini sebenarnya juga bermanfaat Pak untuk pedagang sendiri Pak? Oh ya, jelas sangat bermanfaat sekali. Kita sangat banyak berbicara tentang ruginya konsumen kan. Iya. Tapi kebetulan Pak Bupati, saya ini keliling hampir ikut setiap kegiatan. Saya pernah menemukan yang ruginya itu pedagang. Ya. Dia mestinya jualan 1 kilo itu adalah 10 on, tetapi faktualnya dia jualan 11 on gitu. Nah ini beliau tidak tahu, tidak sadar. Iya. Sehingga saya tanya ini Pian punya timbangan ini berapa tahun sudah? Puluhan tahun. Nah aku memakai ini ya. Berarti sekian puluh tahun itulah Sidin dirugikan. Tidak banyak, cuma sekitar 1 on.
tetapi sekian puluh tahun kali 1 ton kan. Nah seperti itu. Jadi yang kita sangat concern biasanya pengurangan takaran atau timbangan oleh pedagang yang merugikan konsumen. Tetapi sebenarnya ada sisi lain, bahwa ada juga pedagang yang dirugikan ketika tidak balannya satu alat timbangan mereka. Nah, jadi kita melihat ini hal yang merupakan sesuatu yang sangat positif di daerah kita laksanakan, kita punya komitmen bersama. Ini adalah gerakan yang berkeadilan, di mana dari satu sisi pedagang bisa berjualan 10 on, ya memang 1 kilo gitu, dan pembeli mengeluarkan harga 10 on memang 1 kilo begitu. Nah seperti inilah hal-hal yang mendorong kami kenapa kita harus melaksanakan kegiatan tera ulang. Sungguh pun kami menyadari, tadi disampaikan Pak Bupati, SDM kita sangat terbatas, peralatan kita sangat terbatas, tetapi tanggung jawab kita ada gitu. Dengan cara apapun kita akan bekerja untuk melaksanakan itu. Oke, silakan, apa yang mau disampaikan? Timbangan apa? Gatah. Oh iya. Dacing. Terus? Kemarin itu ada bayangan katanya di Kecamatan Jorong kan, katanya itu. Ya betul. Ya. Terus mau daftar gitu ya? Ya, gitu. Itu mau nanya di Pak, ada lagi. Oh gitu. Kecamatan Jorong kalau itu Pak, gimana caranya? Apakah bisa di kantor atau tunggu pelayanan di kantor aja? Oke, baik. Saya tangkap pertanyaannya Pak. Ada lagi? Oke, terima kasih dulu Pak. Ya. Pak, siapa tadi? Pak Iman ya. Baik, makasih Pak Iman ya. Oke Pak, langsung dijawab aja mungkin Pak Sarian atau mungkin Pak. Ya Pak, karena ini menyangkut teknis pelayanan. Oke. Pak Haji Sarian aja yang jawab. Terima kasih Pak Iman. Pian monitor juga ternyata kegiatan kami di Pasar Jorong kemarin. Memang rentang waktu kita pelayanan dari jam 8 sampai jam 12 siang. Setelah itu biasanya kita sudah mulai bersesimpun, karena kasihan juga rekan-rekan kita capek itu untuk betul-betulkan peralatan timbang ukur itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Imam Desa Jorong menyangkut dacing untuk timbangan getah. Nah, ini memang kami nanti secara khusus ada, tapi ini ke daerah-daerah penghasil atau produk getah Pak, kayak di Batu Ampar gitu, ya banyak kebunnya. Namun untuk pelayanan kita melayani di dalam jam kerja. Artinya silahkan kalau Pak Iman mau datang ke kantor kami itu di Jalan Datu Insat, di berseberangan dengan Kejaksaan, itu silahkan Pak. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore kami standby di sana. Dan kalau timbangan pian di sana itu Pak Iman banyak kawanan, kami juga siap datang. Oh gitu. Okay. Tinggal di kontak saja Pak. Tinggal di kontak saja. Artinya pelayanan kita ini full Pak. Tidak sepotong-sepotong kalau diundang kita datang, tapi di satu titik ngumpul karena peralatan kita berat Pak. Iya. Jadi misalnya di balai desa mana gitu, datang 10 atau 15 alat timbang minta diterakan, kita siap hadir di sana. Hubungi saja ke kantor kami. Oke, luar biasa. Seperti itu Pak. Baik, jadi nah Pak Iman itu jadi ada solusi ya, kalau Pak Iman punya banyak teman juga di sana, kumpulkan aja dulu, nanti koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut ya. Ya kalau misalnya Pak Imannya sendiri saja, langsung datang. silakan datang ke kantor kita. Ya, baik. Ya karena katanya Pak cerita tadi ya, ada satu alat itu sampai 50 kilo sampai 100 kilo itu Pak ya. Kali 20 berapa kilo Pak ya. Oke, mungkin pengalaman Pak silakan disampaikan dulu tentang pengalaman menera di lapangan seperti apa. Jadi misalnya kami kemarin menera di salah satu penggilingan padi. Nah itu alat timbangnya itu kekuatannya adalah 500 kilo Pak. Nah 500 kilo itu seperti Pak Bupati sampaikan tadi, ya paling tidak kita 10% lah untuk uji timbangnya itu. Nah kami kemarin menimbang sekitar 200 kilo Pak, mengangkat bidurnya itu
ke alat timbangan yang di penggilingan itu. Nah setelah jadi cara teknisnya itu adalah diukur ketika di 0 kg apakah ujung-ujung yang titik temu keseimbangan itu tepat pada titik 0. Kemudian setelah 200 kilo ditaruh, apakah dia tetap? Nah kalau dia tidak tetap pada angka 200 kilo berarti ada penyimpangan di sana. Itu yang kita betulkan. Nah seperti itu. Jadi saya sendiri Pak Bupati sebenarnya terlalu asing lah dengan timbang-menimbang ini, cuma belajar Pak. Belajar lawan kekawanan yang bisa, alhamdulillah ngerti-ngerti sedikit lah. Tapi kalau dinas koperasi sendiri punya tenaga ahli itu? Kita punya tenaga ahli, satu orang tenaga ahli yang mempunyai hak untuk menetapkan ini sudah balance atau tidak. Itu ada Pak, tenaga ahli kita Pak Munjuli. Kemudian tenaga terlatih kita ada 7 orang yang dilatih, dilajari, artinya bisa lah ini bekerja, tetapi tetap ketika pengesahan akhir itu adalah yang petugas kita. Jadi jangan khawatir kalau tenaga Pak Bupati yang diapal-apalnya gitu. Diakali dalam arti dilajari dengan baik sehingga mereka bisa mengerti kalau kondisi timbangan seperti ini kita perbaikannya seperti ini, itu sudah dilatih Pak. Beberapa kawan kita di sana. Baik. Terakhir mungkin nih Bunda, saya ingin ke Pak Bupati dulu nih. Mengenai komitmen pemerintah sendiri Pak, ada program apa atau bentuk dukungan seperti apa Pak dari Kabupaten Tanah Laut sendiri dalam rangka Tera Ulang ini Pak? Saya sama dengan Pak Haji Saryan. Pak Haji, sekarang timbangan paling berat di Tanah Laut itu berapa? Apa? Saya kira kita beli aja alat-alatnya untuk itu, ya. Karena kita punya kemampuan untuk itu, dan itu akan menghasilkan pendapatan bagi daerah. Di samping tadi saya katakan utamanya adalah menyangkut tanggung jawab kita, menyangkut pelayanan kita, menyangkut kewajiban kita untuk melindungi konsumen tadi. Jadi saya kira tadi kita bidur baru punya satu ton saja. Nah saya tanya Pak Haji Saryan, Pak Haji perlunya berapa ton? Ya kalau perlu 5 ton kita beli. Nah nanti kalau punya 5 ton tentu nggak cukup bidurnya aja, karena nggak mungkin dipanggul oleh perangkat kita, pegawai-pegawai kita ya. Tentu harus diangkut dengan kendaraan yang cukup memadai untuk membawa 5 ton. Kalau memang nanti akan menguji sebuah timbangan di perusahaan yang kemampuannya itu adalah misalnya 60 ton, nah kan harus bawa 6 ton. Nggak mungkin lah saya nanti membawanya pakai super carry kan, nggak mungkin kan. Oke, ya. Dan itu kan bisa jadi nanti adanya timbangan itu tidak di pinggir jalan raya yang besar, yang aspal mulus kan. Bisa jadi di tempat-tempat yang memang untuk masuk ke sana itu tidak setiap mobil bisa. Nah, jadi perlu nanti juga alat angkutnya yang standar sehingga kita untuk menuju ke tempat-tempat yang sulit itu bisa lebih lincah, lebih gesit sehingga kita bisa tepat waktu, sehingga tingkat kepuasan layanan kita juga menjadi lebih tinggi. Nah, ini saya tentu memberikan dukungan yang besar untuk pelayanan kepada publik seperti ini. Karena apa? Saya ingin pelayanan-pelayanan di pemerintah daerah itu betul-betul memberikan kepuasan maksimal kepada publik, kepada customer kita. Karena apa? Pelayanan-pelayanan yang baik itulah yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu. Dan kita selalu datang, kita selalu memberikan pelayanan terbaik terus kepada masyarakat. Itu maka kita juga pemerintah akan dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Itu kan menjadi kewajiban dan itu yang menjadi tuntutan zaman sekarang kita, bahwa pemerintah itu harus hadir ya di masyarakat. Oleh karena itu kepada seluruh aparatur sipil pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut juga saya instruksikan, ketika ada suatu masalah apapun, kita jangan bicara soal tugas pokok fungsi dulu. Tapi tangani sebisa mungkin, ya, tangani sebisa mungkin dulu sambil kemudian hubungi SKPD yang memang membidangi tentang hal itu. Ya, katakanlah misalnya terjadi kecelakaan di jalan, walaupun mungkin ini adalah pegawai misalnya kasih pemerintahan di kecamatan, ya
Tapi di hadapan presiden, tolong lakukan pertolongan pertama. Kalau terjadi kemacetan, atur lalu lintas sambil hubungi dinas perhubungan, hubungi dinas kesehatan, hubungi PSC 119, hubungi kepolisian misalnya. Tapi lakukan pertolongan sebisa mungkin, ya. Dengan demikian maka masyarakat akan melihat, dia hanya melihat seragamnya, oh dia pegawai pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dia tidak akan bertanya ini pegawai mana, tapi bisa memperlancar arus yang macet, bisa memberikan pertolongan pertama dalam hal ini. Maka disitulah pemerintah kita itu akan hadir sambil menunggu institusi yang memang berwenang menangani itu. Nah ini saya harapkan semua PNS, semua aparatur sipil negara yang ada di pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk bersikap seperti itu. Ketika terjadi suatu masalah di hadapan kita, tangani dulu, ya. Apa yang bisa dilakukan, lakukan dulu, sambil kemudian hubungi institusi atau lembaga yang memang berwenang. Ya. Dengan demikian maka insya Allah kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah ini akan semakin meningkat. Karena memang kepercayaan itu adalah dari sisi bagaimana kita memberikan pelayanan yang memuaskan kepada rakyat, kepada customer kita. Saya kira itu. Luar biasa ya, panjang, lebar, sabarnya ya, bisa dari Pak Bupati untuk seluruh ASN Tanah Laut ya, Bang ya. Dan sayang sekali Bang ya. Sayang sekali sebenarnya. Masih banyak ini pertanyaan ini Pak. Banyak pertanyaan sebenarnya. Iya. Terakhir Bu Pri, mungkin Pak Sarian tadi ada punya program khusus dalam daerah ulang ke depannya nanti Pak. Apa yang bisa disampaikan Pak? Oh ya, terkait dengan kegiatan kemeteorologian tadi, kita berkomitmen di daerah ini bahwa kegiatan kemeteorologian itu adalah urusan yang penting di daerah. Dan kemudian tadi Pak Bupati memberikan uraian bahwa salah satu esensi sebenarnya untuk pemulihan ekonomi yang sedang terjadi COVID-19 ini antara lain adalah dengan kita menggulirkan secara optimal kegiatan tera-tera ulang ini sehingga tingkat kejujuran dan kepercayaan di dalam transaksi di Kabupaten Tanah Laut ini dapat sebagaimana yang kita harapkan. Nah kemudian ke depan kita berharap, dan ini luar biasa juga Pak Bupati, dukungan dari DPRD Kabupaten Tanah Laut ketika pembahasan anggaran ini. Kita tahun ini kan kena refocusing nih, dapat cuma 600 sebenarnya Pak. Tetapi di tahun 2021 itu dipulkan mereka Pak, jadi 1,2. Diminta seperti yang Pak Bupati tadi sampaikan, jangan cuma 1 ton kita punya gitu, bidur-bidur itu. Makanya ditambah angka besaran untuk pengadaan peralatan kita itu lebih kurang 1,2 miliar. Itu harapan kita di 2021 kita sudah benar-benar bisa mandiri melaksanakan kegiatan, dan menjadi catatan penting bahwa di Kabupaten Tanah Laut ini ada 50 perusahaan besar Pak yang mempunyai timbangan itu rata-rata 60 ton. Nah jadi kan sangat besar ini, sedangkan satu perusahaan dengan timbangan yang minta ditera itu 60 ton itu nilai untuk retribusinya juga lumayan besar Pak. Jadi kalau break even point kita pengadaan dana seperti itu mungkin 1-2 tahun udah clear lah. Balik kembali. Balik modal seperti itu. Baik Pak. Nah, sama gini, saya insya Allah 1-2 hari ini saya akan memulai uji coba untuk pengapalan ya pelabuhan kita yang KRI yang di Suarangan. Kami akan melakukan uji coba pengapalan. Nah itu nanti di pelabuhan. Itu perlu timbangan-timbangan besar itu. Nah ini kan kita harus menyiapkan dulu ya. Kita siapkan dulu sehingga itu nanti akan menjadi salah satu, tadi saya katakan itu bagian dari penerimaan daerah kita. Di samping itu potensi penerimaan daerah kita, dan sekaligus sebagai bentuk pelayanan terbaik kita terhadap masyarakat, terhadap pengusaha, siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut. Dan nanti setelah uji ini mungkin 1-2 hari, karena sekarang sedang loading ya, mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa sudah kita berangkatkan pengapalan dari Tanah Laut, dan nanti akan disusul
pendaratan yang nanti dari KMK ya, dari Kema. Dia akan mendatangkan sawit dari luar daerah karena kebetulan kebun yang sini lagi nggak berbuah ini. Nah ya lagi masa paceklik kata Pak Yuli dari KMK kemarin, sehingga beliau akan mendatangkan sehingga uji coba untuk pengapalan dan uji coba untuk bongkar. Nah ketika terjadi proses pengapalan mau bongkar buat untuk memerlukan ada timbangan-timbangan yang besar nanti di sana. Nah inilah yang saya minta dengan Pak Haji Syahrian. Ini harus kita persiapkan mulai sekarang, ya. Sehingga ketika pada saatnya kita itu memang sudah siap, gitu loh, sudah siap untuk melayani. Jangan sampai nanti ini sudah menjadi besar, kita sendiri masih bingung ke sana kemari, harus masih siap-siap. masih bingung harus berbuat apa. Ketika mau beli uangnya nggak ada, misalnya beli. Nah ini jangan sampai harus kita persiapkan mulai sekarang. Inilah saya katakan ini bagian dari sebuah bagaimana mengembangkan ekonomi daerah ini, strategi kita untuk tetap ekonomi di Tanah Laut itu tumbuh dengan baik. Saya kira itu. Oke, Tanah Laut daerah tertib ukur, Pak ya. Iya. Salah satu strategi Tanah Laut menuju daerah tertib ukur ya, Pak ya. Dan ini untuk para pedagang-pedagang, ayo di Tera, Pak ya, alatnya Tera, biayanya murah, prosesnya mudah, dan itu sebenarnya juga merupakan jaminan untuk para pedagang itu sendiri, Pak ya. Kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat dan dagangan Anda akan lebih laku lagi. Makin berkah, Pak ya. Karena udah di Tera itu tadi ya, udah akurat begitu, Pak ya. Oke, baik, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di studio pada pagi hari ini untuk Pak Bupati Tanah Laut dan Bapak Pak Deskopter dan pada Pak Kadis Kominfo hari ini turun tangan langsung mendampingi kita ya.